Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf dari Fakultas Ilmu Komputer, Prodi Sistem Informasi dari kelas Sistem Informasi A. Pada kesempatan ini, saya akan memberikan materi tentang pengenalan website. Dan untuk materi yang saya akan sampaikan, yang pertama adalah pengertian website, dan yang kedua adalah sejarah website, dan ketiga adalah generasi website, dan yang keempat adalah jenis website, dan yang terakhir adalah unsur-unsur pada website. Yang pertama yaitu pengertian website. Website adalah kumpulan halaman yang berisi informasi tertentu dan dapat diakses dengan mudah oleh siapapun, kapanpun, dan dimanapun melalui internet. Website terdiri dari beberapa halaman web yang saling terkait, biasanya memuat konten seperti teks, video, gambar, audio, dan lain-lain. Umumnya, website memiliki satu halaman utama yang disebut sebagai homepage. Homepage adalah halaman yang akan terbuka pertama kali. Setiap website terbuat untuk tujuan tertentu, misalnya pengenalan sebuah brand bisnis, media berita, hiburan, toko online, sarana pendidikan, hingga media sosial. Untuk mengunjungi website, kita membutuhkan sebuah perangkat seperti smartphone atau komputer yang diakses melalui link, URL, atau Uniform Resource Locator. Yang kedua ialah sejarah website. Sejarah website dimulai oleh tim Berners-Lee yang mengembangkan World Wide Web atau yang biasa disingkat dengan WWW pada tahun 1989. Tim menggagas 3 teknologi dasar untuk membangun sebuah website, yaitu HTML, URL, dan HTTP. Awalnya, website dirancang hanya untuk berbagai informasi di kalangan para ilmuwan. Sampai akhirnya tim melihat potensi website sebagai sarana yang bisa digunakan oleh siapa saja untuk berbagai tujuan. Kemudian dirilis secara resmi pada 6 Agustus 1991 oleh Sir Timothy John dari tim Berners-Lee. Akhirnya pada tanggal 30 April 1993, CERN Laboratorium tempat tim bekerja mengumumkan bahwa WWW dapat digunakan secara gratis oleh publik. Website yang pertama dirilis saat itu baru sebatas penampilan sederhana tanpa variasi font, video maupun gambar. Dan yang ketiga ialah generasi website. Website terbagi dari beberapa jenis. Yang pertama ialah Web 0.0. Web 0.0 merupakan generasi pertama dari layanan internet berbasis web. Pengguna hanya bisa membaca dan mencari serta melihat-lihat informasi yang ada dalam sebuah web tanpa bisa melakukan interaksi lainnya. Bisa dikatakan pada saat itu, tipe Web 0.0 hanya bisa menggunakan komunikasi satu arah. Sehingga pada saat itu web tipe ini seolah-olah berperan sebagai papan pengumuman yang dihadirkan secara digital. Dan yang kedua yaitu Web 2.0. Web 2.0 adalah generasi lanjutan dari Web 1.0 yang dikenal dengan istilah web sosial. Web 0.0 mengacu pada situs web yang menekankan konten yang dibuat untuk kemudahan penggunaan. Pertama kali diciptakan oleh Derki Dinnak pada tahun 1999, Web 2.0 memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dan berkolaborasi satu sama lain melalui dialog media sosial dalam komunikasi
virtual. Dan yang ketiga yaitu Web 3.0. Web 3.0 pertama kali diperkenalkan pada tahun 2001 ketika tim menulis sebuah artikel ilmiah yang menggambarkan Web 3.0 sebagai sebuah sarana bagi mesin untuk membaca banyak data di halaman-halaman web. Web 3.0 menawarkan metode yang efisien dalam membantu komputer untuk mengorganisasi dan menarik kesimpulan dari data online. Web 3.0 juga memungkinkan fitur web menjadi sebuah sarana penyimpanan data dengan kapasitas yang besar. Dan yang terakhir yaitu Web 4.0. Web 4.0 sebuah teknologi di mana aplikasi dapat merekam rutinitas yang kita lakukan secara online. Web 4.0 dapat dipahami sebagai pengembangan teknologi website yang mengarah pada otomasi dan pertukaran data dengan cepat. Melakukan komputasi kognitif, upaya untuk membuat komputer meniru secara cara kerja otak manusia seperti AI. Dan materi selanjutnya yaitu jenis website. Situs web biasanya ditempatkan pada sebuah server yang dapat diakses melalui internet. Sebuah situs web pada umumnya dapat diakses oleh semua orang yang terhubung pada jaringan internet. Secara garis besar, website dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu website dinamis dan website statis. Web statis adalah halaman yang berisi serangkaian file HTML, kode HTML, itulah yang membangun halaman web statis. Setiap halaman juga memiliki file HTML yang terpisah. Website tersebut dikatakan statis karena kurang fleksibel untuk melakukan perubahan karena jika diubah harus merubahnya lewat skrip halaman HTML. Adapun keunggulan pada website statis, tidak harus memiliki keahlian pemrograman dalam membangun website statis. Proses pembuatan yang relatif cepat. Proses indeks cepat karena hanya terdiri dari file HTML dan CSS saja. Maintenance mudah, lebih hemat biaya dari biaya produksi hingga operasional. Dan adapun kelemahan website statis, yaitu fungsional terbatas, tidak menggunakan database, dan pemrograman PHP di server. Website dinamis. Website dinamis merupakan website yang kontennya biasanya bersifat dinamis atau bisa berubah-ubah setiap harinya. Pada website ini biasanya sudah ditanamkan program dengan menggunakan bahasa program tertentu agar website bisa berinteraksi dengan pengunjung. Seperti adanya kolom tanya jawab pada website, adanya form untuk registrasi, adanya fitur untuk chat langsung atau live chat, dan fitur-fitur lainnya. Adapun keunggulan website dinamis, yaitu memungkinkan pengguna untuk selalu memperbaharui baik itu konten ataupun informasi lainnya. Dapat menggunakan CMS, Content Management System, sehingga akan mudah dibantu tools dari CMS untuk membuat sebuah website. Kekurangan website dinamis membutuhkan biaya dan waktu yang cukup banyak pada awal pembuatan, membutuhkan hosting yang cukup besar untuk membantu penyimpanan file web. Karena menggunakan berbagai teknologi, contoh website dinamis yaitu website media sosial, website toko online, website berita, website organisasi, dan lain-lainnya. Dan materi yang terakhir yaitu unsur-unsur website.
Unsur-unsur website terbagi dari beberapa, yaitu yang pertama adalah domain. Nama domain atau URL merupakan alamat khusus yang kita gunakan untuk mengakses website. Biasanya diakhiri ekstensi seperti .com, net, org, dan seterusnya. Dan yang kedua adalah hosting. Hosting adalah ruang penyimpanan file dan database data website. Dan yang kedua adalah hosting. Hosting adalah ruang penyimpanan file dan data website kita secara online agar bisa diakses melalui internet. Dan yang ketiga adalah platform, tool yang kita gunakan untuk membuat website bisa dengan coding HTML, PHP, database, atau CMS seperti WordPress, Joomla. Dan yang keempat adalah konten. Konten merupakan isi dari website itu sendiri, bisa berupa tulisan, gambar, atau video untuk menyampaikan informasi. Dan yang keempat adalah tampilan. Tampilan jika tampilan website menarik pengunjung, pula akan betah berlama-lama di website Anda. Dan yang keenam adalah SEO, Search Engine Optimization atau SEO adalah langkah optimasi yang membuat website muncul di hasil pencarian Google sehingga mendapat banyak trafik. Sekian materi yang saya sampaikan tentang pengenalan website. Jika ada kesalahan dalam penyampaian materi, mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.